Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri fungsi sinus. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin mengingatkan kembali apa saja yang diperlukan pada materi ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui perbandingan trigonometri sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Dan ini sudah ada Ibu berikan di tugas sebelumnya ya. Terus yang selanjutnya adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebenarnya kalian cukup menghafal perbandingan trigonometri untuk sudut 0 sampai 90 derajat aja, karena selebihnya kalian bisa menggunakan rumus sudut berelasi di bawah ini ya. Yang positif itu hanya sin konstan yang berada di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sin, di kuadran 3 hanya tan, dan di kuadran 4 hanya cos. Nah, di kuadran 2 kalian bisa menggunakan rumus 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran 3 180 derajat ditambah alfa, dan di kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang alfa. Ya, Ibu hanya mengingatkan kembali karena ini sudah kalian pelajari di kelas 1 kemarin. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri? Coba kalian lihat contoh yang berwarna hijau. Lihat, apakah semua contoh tersebut menggunakan variabel? Nah, apakah juga persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada dalam bentuk trigonometri? Ya, jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2 adalah benar. Jadi kita simpulkan, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Sekarang kita akan membahas penyelesaian persamaan fungsi sinus. Sebenarnya fungsinya ada beberapa macam bentuk, tapi bentuk yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk sinus. Jadi, apapun persamaannya, kalian harus merubah sin X itu menjadi sin A. A ini yang kalian harus cari berdasarkan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ya, ada yang menggunakan derajat, ada yang menggunakan radian. Mungkin kalian masih bingung melihat rumusnya ini ya. Supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, contoh soalnya, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Intinya pertanyaan ini, kalian diberikan persamaan. Terus kalian disuruh menentukan nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. X-nya dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Kita lanjut ya, kita coba menjawabnya. Coba lihat baris pertama, sin X sama dengan setengah akar 2. Kalian harus memposisikan soal tersebut sebelah kiri hanya ada sin. Ya, hanya ada sin. Jika di sebelum sin itu ada angka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka harus kalian pindahkan ke sebelah kanan. Kalau sudah sebelah kirinya itu hanya ada sin bla bla bla, maka baru kita sama dengankan setengah akar 2 itu berdasarkan tabel trigonometri sudut berapa. Nah, ternyata setengah akar 2 itu sudutnya 45 derajat. Maka dapat ditarik kesimpulan sin X itu sama dengan sin 45 derajat. Kalau sudah dapat sin X sama dengan sin 45, baru sinnya kita hilangkan. Ini yang pertama, langkah pertama, X-nya kita sama dengankan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sudah paham sampai situ anak-anak? Terus kita masukkan K-nya itu, kita substitusi mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita coba dari 0. Maka K-nya kita ganti 0, K
Maka jadi 45 derajat ditambah 0 kali 360. Ingat, perkalian dulu ya yang diselesaikan baru dijumlahkan. 0 kali 360 adalah 0 kali 360 itu adalah 0 kan, baru ditambahkan dengan 45 derajat, hasilnya adalah 45. 45 derajat itu masih berada di antara 0 sampai 360, maka 45 memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Ternyata setelah dimasukkan K sama dengan 1, hasilnya adalah 405 derajat. Nah, 405 derajat ini lebih dari 360 derajat, maka hasil itu tidak memenuhi. Jadi kita berhenti sampai K sama dengan 1. Nah, selanjutnya X-nya tadi kan 45 derajat. Sekarang kita akan mencari X yang senilai selain 45 derajat. Berdasarkan rumus sudut berelasi tadi, yang itu kan positif 45 derajat. Yang bernilai positif itu hanya ada pada kuadran 2. Sin yang bernilai positif berada di kuadran 2. Rumusnya apa anak-anak di kuadran 2 tadi? Rumusnya adalah 180 dikurang 45. Nah, maka kita ganti X-nya adalah 180 dikurang 45 ditambah K kali 360. Jadi 135 ditambah K kali 360. Setelah dapat X-nya, kita masukkan lagi K-nya mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Untuk 0, K0 ternyata hasilnya 135 derajat, itu memenuhi. Lanjut kita ke K sama dengan 1. Nah, di K sama dengan 1 ternyata hasil perhitungannya adalah 495 derajat. Itu tidak memenuhi kan? Maka kita tidak perlu melanjutkan ke K2, K3, dan K4. Kita cukup berhenti sampai situ. Sudah, X1 dan X2 kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita akan menentukan X yang memenuhi. Dari kedua langkah tadi, yang memenuhi adalah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Jadi penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, agak ribet ya anak-anak. Nah, untuk lebih paham kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2. Tentukan penyelesaian sin 2x sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360. Sama seperti langkah sebelumnya. Sin 2x itu sama dengan sin berapa? Yang hasilnya setengah itu adalah sin 30 derajat. Maka sin 2x kita samakan dengan sin 30 derajat. Sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. 2x kan sin sama sin sudah hilang nih. Kita masuk ke 2x sama dengan 30 derajat. Kalau sinnya sudah hilang, maka belakangnya harus ditambahkan dengan K kali 360 derajat ya. Terus satunya langsung 2x sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360. Ada 2 kan X-nya ya. Kita selesaikan satu-satu. Sekarang untuk X yang pertama. X yang pertama tadi 2x 1 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Yang kita cari itu hanya X bukan 2x. Maka bilangan 2 akan kita pindahkan ke kanan menjadi bagi. Jadi 30 derajat ditambah K kali 360 dibagi 2. Maka didapatkan X-nya itu bagi satu-satu ya. 30 bagi 2 itu 15. 360 bagi 2 itu adalah 180. Sudah dapat bentuknya seperti itu, baru kita substitusikan mulai dari 0 dan seterusnya. Kita masukkan angka 0, hasilnya 15. Memenuhi. Kita masukkan K1, hasilnya 195. Masih memenuhi kan? Nah, kita lanjut ke K sama dengan 2. Oh, ternyata di K sama dengan 2 hasilnya adalah 375. 375 itu melebihi 360. Maka kita berhenti sampai situ. Sampai K sama dengan 2 karena K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi. Sudah selesai X1-nya. Kita lanjut ke X2. Nah, tadi kan hasilnya X2-nya adalah 2X sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K kali 360.
Maka 2X sama dengan 150 ditambah K kali 360. Kita hanya mencari X. Jadi setiap angka di sebelah kanan kita bagikan dengan 2. 150 dibagi 2 adalah 75, 360 dibagi 2 adalah 180. Nah, baru kita substitusikan mulai dari angka 0 dan seterusnya, sama seperti di atas. Kita masukkan angka 0, hasilnya adalah 75. Kita masukkan angka 1 ke dalam persamaan tersebut, hasilnya 255, dan kita masukkan angka 2, hasilnya adalah 435. Nah, 435 itu sudah melebihi batas dari soal. Batas soal kan hanya 360, maka kita tidak perlu melanjutkannya lagi. Kita berhenti sampai di 435. Sudah selesai, X1 dan X2 nya sudah kita kerjakan. Maka kita tarik kesimpulan himpunan penyelesaiannya. Cek himpunan penyelesaiannya. Di antara semua hasil X tadi, manakah yang memenuhi batasnya? Yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360. Ternyata akhirnya ada 4, yaitu 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerti, cermati setiap langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Semangat belajar ya, semoga kalian makin pintar. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.